Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku santri KKC yang soleh-solehah? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tetap selalu bersyukur. Bertemu lagi dengan saya dan dengan materi BK. Kali ini kita akan mengenal tentang smartphone. Benda yang selalu kita gunakan ya. Tujuannya peserta didik dapat memahami dampak positif dan negatif bermain handphone atau medsos. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone. Karena handphone dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Nah, apa itu handphone? Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fix lain, namun dapat dibawa kemanapun dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Nah, dari penggunaan smartphone ini ada dampak positif ya, mempermudah komunikasi. Tidak bisa dipungkiri jika komunikasi saat ini sangat dipermudah dengan kehadiran smartphone. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antar guru, pelajar, orang tua dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat dilakukan dengan massal melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram. Hal ini dapat mengurangi risiko terputusnya informasi seperti yang sering terjadi sebelum adanya smartphone. Tidak sampainya pesan berantai karena berbagai alasan, misalnya tidak adanya pulsa, atau ada yang tidak menerima pesan karena terlewat. Proses berbagai informasi atau melakukan video konferensi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan smartphone. Dan hal ini sangat membantu dalam proses belajar. Misalnya dalam tugas kelompok. Ada anak yang tidak bisa datang, dia tetap bisa mengikuti proses mengerjakan tugas kelompok melalui grup komunikasi yang ada. Yang kedua, sebagai media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan. Banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi saran untuk belajar sekaligus bermain bagi mereka. Misalnya game, dan dapat meningkatkan kemampuan murid-murid yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan mereka, atau game yang mengasah kemampuan mengingat atau berhitung. Kemudian meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu murid untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah mereka kumpulkan. Hal ini sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan membantu mereka meningkatkan prestasi akademiknya. Kemudian meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak pelajar atau guru yang merasa lebih nyaman dengan menggunakan smartphone ini
saat belajar ketimbang harus menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari sumber informasi yang mereka perlukan dengan pergi ke perpustakaan. Smartphone membantu mereka untuk menghemat banyak waktu. Dengan satu klik saja, mereka dapat memanfaatkan waktu untuk belajar dan komunikasi dengan teman, keluarga, guru dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dampak yang lain, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Smartphone memberi banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat membantu proses belajar, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan smartphone, kelas dapat diadakan melalui telepon pintar ini. Tambahan lagi, murid-murid guru dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak, atau meningkatkan kemampuan public speaking dengan belajar melalui telepon pintar kita. Kemudian, dampak yang lain mempertajam kemampuan mengingat. Smartphone dapat menjadi media untuk mempertajam ingatan murid dengan proses belajar. Dengan menggunakan smartphone, mereka dapat merekam, mengambil gambar, mencatat seluruh pelajaran yang diberikan secara lengkap, dan mempelajarinya kembali di rumah. Hal ini bisa mempermudah proses belajar bagi para murid sebelum ujian atau saat mengerjakan tugas dengan mendengarkan kembali dan menghafal materi yang telah mereka simpan di dalam smartphone mereka. Kemudian meningkatkan kemampuan mengatur waktu. Dampak yang lain, penggunaan smartphone meningkatkan kemampuan mengatur waktu. Banyak aplikasi yang dapat membantu mereka untuk lebih terorganisir dalam mengatur waktu mereka dalam belajar. Beberapa aplikasi seperti Notes, Watch, kalender, alarm, perekam, Google Drive, Office, dan banyak lagi mampu membantu kita dalam mencatat dan mengirim dokumen. Mengatur waktu belajar sehingga kita lebih tepat waktu dalam belajar dan mengatur skala prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dengan bantuan smartphone, murid-murid dapat menjadi murid terbaik dalam belajar dan meningkatkan berbagai aspek dalam hidup kita melalui manajemen waktu yang tepat. Nah, dari dampak positif, ada dampak yang harus diwaspadai dari penggunaan HP. Dampak negatifnya, tidak fokus belajar. Smartphone dapat mengalihkan perhatian kita saat proses belajar. Kadang kita teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain game, atau hanya sekedar mengecek medsos, ya kan? Tidak jarang kita juga melewatkan beberapa pelajaran yang diberikan karena terlalu sibuk dengan smartphone. Kemudian dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat siswa kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon mereka, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. HP menjadi hal pertama yang mereka cari, dan ini membuat satu tren baru, nomophobia, yaitu ketakutan yang muncul karena seseorang harus berpisah dengan HP mereka. Ketakutan-ketakutan tersebut muncul karena sifat candu yang dirasakan oleh para murid. Kecemasan-kecemasan muncul jika mereka kehilangan HP, kehabisan baterai, atau tidak ada sinyal. Sebuah penelitian menyebutkan 58% dari laki-laki dan 47% dari perempuan menderita nomophobia, dan 9% diantaranya merasa tertekan jika HP mereka mati. Dampak yang lain, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak medsos, membuat kita remaja memperbaharui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui HP mereka.
Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan remaja berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui medsos yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu prestasi akademik karena lebih fokus bermain dengan HP mereka. Kemudian prestasi akademik menurun. Penggunaan HP secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi kita turun. Salah satunya penyebabnya mereka tidak dapat mengingat atau menangkap informasi yang diberikan saat proses belajar mengajar karena teralihkan perhatiannya oleh smartphone. Dampak yang lain membuat kurang berempati pada lingkungan sekitar. Untuk orang-orang yang sudah kecanduan akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka karena sudah asik dengan HP mereka. Misalnya, di saat ada acara pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak sedikit yang malah asik menunduk bermain HP ketimbang saling bertukar kabar, cerita dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, dampak yang lain meningkatkan level kecemasan dan depresi. Medsos menjadi media berbagi dan biasanya orang-orang membagikan cerita mereka di sana, mulai dari foto berlibur, kuliner, berita-berita bahagia lain. Hal ini dapat meningkatkan level kecemasan dan depresi bagi orang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan seperti yang dibagikan oleh teman-teman di medsos. Dalam penelitian yang berjudul Social Media Use and Adolescent Mental Health, disebutkan jika 50% perempuan lebih berisiko mengalami depresi dalam penggunaan medsos jika dibandingkan dengan laki-laki yang berada di 35%. Mengapa angka gejala depresi lebih tinggi pada anak perempuan? Karena di usia pubertas anak perempuan cenderung lebih sensitif dan lebih memperhatikan penampilan fisik. Tidak jarang mereka akan membandingkan tampilan fisik orang lain yang mereka lihat di medsos dengan diri mereka, dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat stres. Kemudian risiko penyalahgunaan smartphone, yaitu kita bisa melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Ada pornografi, porno aksi yang dapat berakibat buruk bagi anak-anak remaja. Bahkan anak-anak remaja bisa terpapar dengan kecanduan pornografi. Nah, itu sangat berbahaya ya. Kemudian ada tips menghindari penyalahgunaan handphone. 1. Menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. 2. Tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan saat pelajaran ya, agar berlangsung lebih konsentrasi dalam belajar. 3. Ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan HP. Kalau waktunya belajar, sebaiknya jauhkan dengan HP. Belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan HP saat ujian alias mencontek. Kemudian menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari HP. Bahwa kita sebagai muslim, kita dianjurkan untuk menghindari atau menjaga pandangan, apalagi pada pandangan yang diharamkan oleh Allah. Bijaklah mempergunakan HP untuk hal-hal yang positif ya. Kemudian menggunakan HP jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja, seperti memperbanyak konten religi pada HP atau hal yang bermanfaat yang membuat kita menjadi lebih produktif, menjadi banyak skill misalnya. Ini tugas untuk kalian anak-anak,
untuk mencari informasi tentang cara yang bijak dalam penggunaan HP di kalangan remaja. Cari informasinya di internet, kemudian diminta membuat daftar positif dan negatif dalam penggunaan HP di kalangan remaja. Silahkan tugasnya di store ya, di grup atau ke Wapri Ibu. Demikianlah anak-anakku sekalian, pertemuan virtual kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat. Selanjutnya Ibu harap kalian lebih bijak lagi dalam menggunakan HP kalian. Dan Ibu melayani konseling khusus via online. Silahkan kalian bisa menyampaikan permasalahan yang kalian hadapi pada Bu Haji. Ibu akhiri pertemuan kita sampai bertemu di mapa selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.